Assalamualaikum, selamat datang, selamat bergabung Ibu Fitratul Aini. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Makasih ya. Ya Ibu, mohon maaf menunggu sebentar ya Ibu, karena kita masih menunggu mahasiswa-mahasiswa yang lain Ibu. Oke, ditunggu.
Baiklah, sebelum acara ini dimulai, saya ingin menghimbau kepada seluruh partisipan yang menyalakan atau mengaktifkan kameranya terlebih dahulu dan mematikan mikrofonnya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kegiatan Sabtu Cerita dengan tema Seka Buminas 2021 atau Semarak Karya Biologi menuju PIMNAS 2021. Pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kuasa dan segala penyertaannya kita bisa berkumpul walaupun secara online melalui platform Zoom, namun diharapkan tidak mengurangi sedikit pun esensi dari kegiatan ini. Juga lupa kita mengucapkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW karena berkat nikmat dan karunia-Nya kita semua bisa berpindah dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti ini. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Kepala Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi, ada Ibu Fitratul Aini, SSI MSI, lalu ada Abang Ketua Himpunan Mahasiswa Biologi Fakultas Sains dan Teknologi, Bang Amin Subarman. Lalu ada tim pemateri, di mana tim pemateri ini adalah kakak dan abang perwakilan dari Universitas Jambi yang lolos menuju PIMNAS ke-33 dan alhamdulillah berhasil meraih medali perak. Saya ucapkan selamat datang kepada Puspita Dewi, Bang Yasin, Bang Bayu, dan Bang Anggi. Selamat datang, dan alangkah baiknya mari kita beri tepuk tangan apresiasi untuk kakak dan abang kita yang sangat membanggakan ini. Prok. Semoga selanjutnya kita, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Jambi, khususnya biologi, bisa meneruskan langkah dari Kak Febri dan rekan-rekan untuk mengharumkan nama alma mater kita, Universitas Jambi. Oke, sebelum melangkah lebih jauh memasuki kegiatan sama kepada Tuhan Yang Maha Esa, supaya memberi kelancaran kepada kita pada kegiatan hari ini, lalu memberikan nikmat, memberikan keberkahan, dan memantapkan hati kita supaya kita selalu semangat untuk menjalani setiap kompetisi di masa depan. Untuk memimpin bersama doa pembuka ini, saya berikan kepada Fitra Nurhanipan. Kepada Fitra, waktu dan tempat kami persilahkan. Fitra, mohon maaf, mungkin mikrofonnya masih mute. Kepada Fitra. Makasih Taskia. Maaf ya, tadi suara Taskianya macet-macet kamu. Ini langsung. Iya, maaf. Iya. Langsung mimpin doa aja, Fitra. Macet suara. Taskia. Untuk semuanya izinkan saya membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan agama Islam ya. Untuk yang
ya untuk yang maaf ya, aduh sebentar. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja ya. Pokoknya macam gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'anwi ni'mahu wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala wa sallim Ahmad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu atas rahmat dan karunia yang Kau limpahkan kepada kami berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu di virtual Zoom melalui dalam rangka Semarak Karya Biologi menuju PIMNAS. Karena itu ya Allah, lancarkanlah acara hari ini dan berikanlah kemudahan dalam pelaksanaannya. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berikanlah kesehatan kepada kami semua. Ya Malik, ya Kudus, hanya kepadamulah kami bersujud dan hanya kepadamulah kami berdoa. Jadikanlah acara pada hari ini adalah acara yang bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita dapat menjadi pedoman untuk kedepannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Belum ke-unmute. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepada Fitra Nur Hanifan telah memimpin doa pembuka pada kegiatan ini. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Ibu Kepala Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Kepada Ibu Fitratul Aini, SSI MSI, waktu dan tempat kami persilahkan Ibu. Oke, terima kasih Tazkiyah atas waktunya ya. Mohon maaf, ini suara saya kedengaran nggak? Jelas. Terdengar Ibu. Dengarkan ya, karena saya lagi di luar nih. Takut bising ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, kemudian kesempatan untuk sama-sama kita masih bisa bertemu dalam pertemuan pada siang ini. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat, ini ada cuman mahasiswa ya yang hadir. Iya Ibu. Yang saya sayangi semua mahasiswa prodi biologi yang hadir pada saat ini. Kemudian tadi saya dengar juga ada dua narasumber ya yang akan sharing atau berbagi dari mahasiswa yang pernah mengikuti seleksi PKM mungkin ya, seperti itu lebih kurang saya dengar. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk berbagi pengalaman mungkin ya, untuk sharing dengan teman-teman di biologi ya. Oke, saya selaku Ketua Program Studi sangat support sekali dengan kegiatan-kegiatan mahasiswa, terutama kegiatan mahasiswa yang positif ya, yang bisa membawa
kalian menjadi lebih kreatif, inovatif seperti itu ya. Dan untuk kegiatan PKM sendiri saya sudah share informasinya kepada Amin ya, ada buku pedoman atau buku panduan untuk PKM 2021 itu mungkin sudah di-share oleh Amin kepada kalian. Nah, tolong dibaca dan jangan sia-siakan kesempatan tersebut. Jangan targetnya nanti kalau nggak lulus gimana gitu ya. Jangan pikirkan lulus atau tidak lulusnya. Yang penting kalian punya ide, bikinlah sesuai dengan apa yang di buku panduan tersebut. Kemudian ajukan ya. Masalah terima atau tidak, lolos atau tidak, nah itu urusan belakangan, nggak usah dipikirkan ya. Bagi yang dapat ya alhamdulillah, bagi yang belum dapat nanti ya tetap semangat ya, karena setiap ada peluang tetaplah kalian semangat untuk mencoba ya. Nah, jadi pesan saya seperti itu. Untuk PKM 2021 ini kalau tidak salah pendaftarannya itu sampai tanggal 28 Februari ini. Ya. Nah, jadi masih ada kesempatan kalian lumayan nih karena hari ini masih tanggal awal-awal Februari. Nah, lebih kurang ada 20 harian lagi kalian untuk mempersiapkan itu. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini ya. Nah, itu mungkin dari saya. Dan semua yang mengusulkan nanti saya doakan semoga sukses ya, semoga berhasil. Kalaupun belum berhasil jangan berkecil hati, tetap semangat ya dan optimis karena kita nggak tahu kan kapan kita akan rezeki kita tuh kapan. Kalau nggak kita coba kita nggak tahu kayak gitu ya. Oke, semangat buat semuanya anak-anak biologi ya, terutama anak-anak biologi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih bagi narasumber yang akan sharing pengalamannya untuk bisa tembus ya untuk proposal PKM. Oke ya, mungkin itu saja dari saya pada kesempatan ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fitriatul Aini atas sambutannya. Selanjutnya adalah kata sambutan dari Abang Ketua Himpunan Mahasiswa Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi kepada Bang Amin Subarman. Waktu dan tempat kami persilakan, Bang. Terima kasih kepada saudara Zaskia. Apakah suara saya terdengar jelas, teman-teman? Jelas, Terdengar, Bang. Terdengar, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada siang hari ini teman-teman yang hadir di room Zoom ini selalu mendapatkan kesehatan dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terhormat Ibu Fitriatul Aini SSMSI selaku Kepala Prodi Biologi. Kemudian yang terhormat kepada Timnas Unja, ada Bang Yasin, Bang Anggi, Bang Bayu, Kak Febri, Kak Yunita, dan Kak Ulta sebagai ketuanya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih telah hadir pada siang hari ini bergabung bersama kami. Semoga bisa memberikan sedikit banyaknya gitu tips dan trik agar bisa proposalnya terdanai bahkan sampai PIMNAS dan bahkan sampai mendapatkan medali gitu. Kalau bisa semuanya yang pengalaman kemarin itu tolong dibagikan kepada teman-teman di biologi gitu. Karena teman-teman biologi saat ini masih ingin untuk lebih lagi daripada tahun-tahun sebelumnya agar ya minimal sampai pendanaan gitu. Kalau misalnya tidak sampai PIMNAS, tetapi harapannya
tahun ini salah satu yang menuju PIMNAS adalah dari biologi. Amin. Kepada teman-teman semua adik-adik biologi, pokoknya tanyakan, apalagi untuk angkatan 2020 yang masih online, belum tahu itu PKM itu apa gitu. Pokoknya nanti tanyakan apa itu PKM, enaknya ngapain, terus kalau bingungnya di mana ditanyain gitu. Pokoknya jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan yang telah himpunan berikan gitu. Kalau bisa ikut deh PKM untuk di tahun ini gitu, untuk mencari pengalaman. Ya benar kata Ibu Awil tadi, kalau misalnya tidak sampai lolos ya nggak apa-apa, yang penting udah berusaha untuk ikut dan udah ada pengalaman, setidaknya di tahun depan saya bisa lolos gitu. Mungkin itu harapannya untuk teman-teman semua. Ambil ilmunya untuk siang hari ini, manfaatkan waktunya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Amin Subarman selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Biologi FST Unja. Berikutnya kita memasuki acara yang ditunggu-tunggu, yaitu sharing-sharing dari tim PKM Universitas Jambi yang berhasil meraih medali perak pada PIMNAS ke-33. Kita sambut dengan tepuk tangan, yaitu Kak Febriani, Kak Ulta Miftahul Jannah, Kak Yunita Puspita Dewi, Bang Muhammad Yasin Nurwibowo, Bang Bayu Rahmatayadi, dan Bang Anggi Setiawan. Halo Kak, Assalamualaikum Kak dan Abang. Halo Kak, gimana kabarnya Kakak dan Abang? Ya. Alhamdulillah, kabarnya luar biasa. Iya, kita semua di sini sangat-sangat penasaran dengan bagaimana hiruk pikuknya, terus perjuangan apa yang ditempuh oleh kakak dan abang selama dari PKM, pengajuan proposal, pendanaan, lalu melakukan PKM-nya, lalu sampai ke PIMNAS. Nah itu kita semua antusias sekali untuk mendengarkan dan menyimak kakak dan abang. Mohon maaf ya. Jadi mungkin bisa saya sapa-sapa dulu. Mungkin ada Kak Febriani. Assalamualaikum Kak Febri. Apakah Kak Febri sudah bergabung? Oh, mungkin Kak Febri belum bergabung. Lalu ada Kak Ulta Miftahul Jannah. Halo Kak Ulta. Halo Kak, Assalamualaikum. Itu lalu punya ada Ulta, Kak, iya Bang. Ulta nggak ada suaranya, Tak. Iya, mungkin Kak Ulta bisa menyapa kita di sini, Kak. Oh, gimana kalau sekarang ada suaranya? Enggak? Sudah, Kak, alhamdulillah. Baiklah, selanjutnya ada Kak Yunita Puspita Dewi. Halo, Assalamualaikum Kak Yunita. Waalaikumsalam. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Selamat siang Kak. Baik, selanjutnya ada Bang Muhammad Yasin Nurwibowo. Halo, Assalamualaikum Bang Yasin. Ya, halo, waalaikumsalam. Iya, lalu selanjutnya ada Bang Bayu Rahmat Riyadi. Halo, Assalamualaikum Bang Bayu. Sepertinya tadi nampak ini ada Bang Bayu, mungkin sedang live sebentar. Selanjutnya ada Bang Anggi Setiawan. Halo, Assalamualaikum Bang Anggi. Waalaikumsalam, halo. Iya, baiklah. Kita karena udah nggak sabar banget, penasaran banget dengan
tim hebat dari Universitas Jambi yang satu ini. Sangat keren sekali. Kami dari program studi biologi sangat mengapresiasi kakak dan abang. Jadi selama kurang lebih 40 menit ke depan, kita akan menyimak dengan seksama sharing-sharing dari kakak dan abang. Jadi seluruhnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada kakak dan abang. Silahkan kak dan abang. Mungkin Gimana Tazkia? apakah iya mungkin Kak Ulta bisa menjadi juru bicaranya atau bagaimana Kak? Boleh, kakak langsung juga boleh. Oke, mungkin sebelum melangkah lebih jauh, kakak bisa mengenalkan satu persatu terlebih dahulu, lalu perannya saat di PKM seperti apa, begitu ya Kak ya? Oke, terima kasih Iya, Tazkia. baik. Iya, baik. Terima kasih Kak Ulta. Silahkan Kak Ulta. Baik, kakak ambil alih ya kegiatan ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam. Selamat sore, Kak. Selamat sore Kak. Sore, Kak. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu. Story nggak suara Kak? Cukup jelas Kak. Suaranya cukup jelas. Oke, kakak ulangi ya. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari tim PKMM Desa Hijau atau bisa dibilang tim PKM Pengabdian Masyarakat Universitas Jambi. Kemarin kami mengikuti kegiatan PKM ke-33, bisa dibilang seperti itu, tahun 2019, tahun 2020. Nah, di sini kami terdiri dari 6 orang peserta, 3 perempuan, 3 laki-laki. Kemudian di sini kakak Ulta Miftahul Jana selaku ketua tim, kemudian ada juga Kak Yunita Puspita Dewi, kemudian ada Kak Febris sebagai administrator atau mengurus administrasi mengenai PKM, kemudian untuk ketiga laki-laki, yaitu Anggi Setiawan, Bayu Rahmat Riyadi, M. Yasin Nurwibowo, itu sebagai tim kreatif atau editor untuk tim PKM kami. Mungkin untuk awal kegiatan ini, kakak bakal tampilin PowerPoint yang nanti mungkin bisa di-share oleh Amin. Amin, dengar suara kakak nggak, Min? Dengar, Kak. Boleh dari Alex. Mungkin sambil menunggu PowerPoint-nya di-share, kakak bakal jelasin sedikit bahwa kemarin di tim kakak atau di PKM 2019 itu sebelumnya offline. Cuman untuk kegiatan pendanaan atau setelah pendanaan ini dilakukan secara daring. Nah, untuk tahun 2021 ini, itu sedikit berbeda sama tahun-tahun sebelumnya. Bisa dilihat dari beberapa bidang yang diubah namanya. Kemudian untuk anggaran dan luaran itu juga disesuaikan sama kondisi pandemi yang terjadi sekarang. Tapi notabene untuk PKM ini secara umum mungkin sama. Karena yang paling penting adalah kita mengirim proposal, kemudian mengirim proposal tersebut yang nantinya bakal diseleksi untuk diuji atau untuk diambil lah beberapa untuk didanain, seperti itu. Nah, untuk PKM 2021 ini, kakak lihat di buku panduannya, itu 5 juta sampai 10 juta, kalau nggak salah seperti itu. Nah, mungkin untuk kegiatan awal ini, kakak bakal sharing-sharing gimana kemarin pengalaman kami untuk menghadapi PKM sampai PIMNAS, nah, kayak gitu. Sebenarnya kalau teman-teman di sini pasti pengennya sampai PIMNAS. Cuman kalau kita pengen PIMNAS, kita otomatis harus lulus dulu di bagian pendanaan. Nah, bagian pendanaan ini bisa dibilang kategori atau penilaiannya hampir sama mungkin, karena ada format penilaiannya, tergantung dengan seberapa bagusnya kualitas yang kita punya, seperti itu. Nah, kalau mungkin dari beda-beda, cuma secara umum, kalau kita punya proposal yang berkualitas, insya Allah bakal didanain kayak gitu. Jadi administrasinya lengkap, harus sesuai sama buku pedoman, dan gimana ya, bisa dibilang kandungan yang ada di dalam proposal kalian itu. Ada. Banyak. Ada ya? Nah,
19. 2019 banyak Kak, 2020 juga banyak sudah bergabung. Kakak Abang 2018 juga sudah bergabung, bahkan Kakak Abang 2017 pun ada Kak. Nah, sebenarnya gini deh, potensial banget untuk kalian angkatan 18, 19 sama 20 untuk ikut PKM ini. Karena kalau kakak angkatan 17, jadi peluang untuk ikutnya ini lebih kecil dibanding kalian gitu. Karena kakak waktu angkatan 2017 kemarin, waktu 2017 tuh kakak ikut juga PKM. Cuman beberapa kali kakak nggak lulus, sampai 3 kali kakak nguji, ibarat kata mengirim proposal, tapi yang rezekinya itu di tahun 2019. Kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk awalnya, PKM ini bisa dibilang satu program yang bergengsi, yang fungsinya itu untuk memfasilitasi teman-teman di sini, untuk untuk mengambil suatu ide gitu atau meningkatkan kreativitas kalian. Karena kalau program dari kementerian itu banyak. Contohnya kayak kegiatan olimpiade. Nah, kalau olimpiade kan otomatis hanya beberapa bidang atau hanya beberapa prodi yang bisa ikut. Tapi kalau PKM ini bedanya adalah bisa diikutin oleh seluruh mahasiswa tanpa memandang background atau prodi kalian masing-masing. Nah, itu mengapa program PKM ini sudah berdiri selama 33 tahun, mau 34 tahun ini, selalu banyak diikutin oleh mahasiswa karena emang sangat berpeluang dan berpotensi juga untuk teman-teman untuk ikut kegiatan ini. Kayak gitu. Nah, ini ada slide untuk 10 besar perguruan tinggi yang paling banyak lulus pendanaan. Di lolos pendanaan Unja itu lumayan dikit deh. Kalau ini kan bisa dibilang sampai ratusan gitu. Untuk tahun 2018 itu hanya 7 tim, sedangkan untuk tahun kakak 2019 itu hanya 21 tim. 100 proposal. Kakak harapnya untuk tahun 2021 ini kualitas proposal yang dikirimkan oleh Unja itu lebih baik lagi. Nah, mungkin untuk mempercepat penyampaian, nanti biar kita tuh banyak sesi sharingnya kayak gitu, mungkin bisa diselanjutkan slide selanjutnya. Nah, jadi untuk kegiatan PKM ini, sebenarnya itu yang paling penting adalah kalian udah punya ide, udah punya kelompok, udah punya dosen pembimbing. Ini tuh salah satu komponen yang kalau kalian udah punya, nah tinggal buat proposalnya, terus kirim gitu. Nah, untuk alur-alurnya nanti bakal dijelasin sama Unja, karena biasanya gini, untuk alur PKM ini, nanti Unja tuh bakal memfasilitasin kalian untuk ngirim proposalnya. Baru nanti Unja yang bakal menindaklanjuti. Jadi, untuk pengiriman proposal ini nantinya ada di Sibel Mawa. Cuman kalau untuk prosesnya nanti bisa mengikutin. Yang penting, tugas-tugas teman di sini adalah punya tim, kemudian punya ide, atau punya proposal yang bakal diambil, sama punya dosen pembimbing. Itu yang paling penting. Nah, kalau untuk kategori PKM ini, 2021 tuh beda. Seperti yang kakak bilang tadi. Mungkin bisa dibaca nanti juga di buku pada bidang lain ini, tentang full story deduktif, atau bisa dibilang kalian kalau yang suka buat video, upload di YouTube, nah cocoknya memang pakai. Nah, mungkin yang baru kakak mau sampaikan gini, PKM ini dari tahun ke tahun emang bisa dibilang cuman ngasih waktu beberapa minggu atau sebulan untuk ngadain pengiriman proposal. Nah, itu kenapa? Salah satu kekurangan dari kita adalah orangnya deadline. Ketika kita umpamanya mau persiapan dengan baik. Nah, di Unja ini yang kakak lihat, dari kemarin-kemarin tuh ketika akhir pengiriman, itu baru banyak yang ngirim. Nah, jadi itu salah satu kekurangan kita, karena kita tuh nggak well prepared sama proposal yang kita mau ambil atau mau kita angkat. Kayak gitu, teman-teman. Mungkin bisa agak dilanjutkan slide-nya, jadi biar bisa teman-teman lihat di sini. Mungkin nanti PPT-nya bakal kakak sharing juga ya ke teman-teman, jadi seandainya kalau ada yang ketinggalan, bisa langsung lihat aja lagi. Mungkin bisa selanjutnya slide-nya. Untuk bagian tips
Nah, ini aja. Ya boleh. Nah, jadi gini, kalian otomatis kalau ikut program, pasti kalian tuh pengen punya keuntungan yang bisa kalian dapetin. Otomatis gitu, itu bisa dibilang, ya kita semua pasti pengen keuntungan dari program kayak gitu. Nah di PKM ini banyak banget keuntungannya teman-teman. Kalau kita ikut lomba nih, selain kita punya relasi, kemudian kita bisa dapat materi, pengalaman, wawasan yang luas gitu kan, dan ilmu baru bisa dibilang kayak gitu. Salah satu dari, gimana ya, istimewanya PKM ini, adalah selain kita dapat benefit kalau kita menang dapat dana, kita juga kalau sekarang nih yang kami audiensin kemarin, kita tuh bisa bebas skripsi dengan persyaratan PKM ini jadi bahan lanjutan, kemudian juga bebas UKT, kemudian ada bisa konversi nilai, dan teman-teman itu dapat sertifikat yang bisa mendukung untuk kualitas CV kalian. Itu paling penting. Jadi walaupun kegiatan ini udah selesai, manfaatnya itu bisa kalian rasain setelahnya kayak gitu. Dan juga untuk keuntungan PKM ini, selain kalian dapetin beberapa benefitnya, kalian tuh bisa juga nanti membagi waktu kalian kayak gitu. Ibarat kata gini, kalau misalnya teman-teman di sini sudah tahu gimana caranya nulis proposal PKM, untuk kedepannya, pokoknya kalian mau nulis skripsi, itu bakal tetap bisa kalian dapetin ilmunya. Bahkan deh, ada beberapa universitas, dia tuh bisa mengambil skripsi dari proposal PKM yang mereka kemarin ajukan, kayak gitu. Jadi emang keuntungan-keuntungan ini yang dipinginin mahasiswa, kenapa mereka tuh pengen gitu, nah ikutin proposalnya ke PKM. Selain itu, PKM itu juga program yang gratis. Jadi rugi banget kalau kalian tuh nggak ikut PKM ini gitu. Nah, mungkin untuk pembahasan selanjutnya, bisa salah satu dari teman kakak jelasin, biar kalian nggak bosan nengok muka kakak terus. Mungkin kepada Yunita, Ulta persilakan. Oke, terima kasih Kak Ulta. Boleh slide selanjutnya, Dik? Nah, ini tadi sudah dijelaskan sama Kak Ulta ya. Apa saja sih yang harus dipersiapkan? Nah, jadi yang pertama adalah kalian harus bentuk tim terlebih dahulu. Carilah tim yang satu frekuensi dengan kalian. Carilah tim yang solid, yang mampu komitmen sampai akhir. Kemudian, nah, sudah membentuk tim, kemudian cari dosen pendamping, kayak gitu. Jadi setelah dapat dosen pendampingnya, baru deh bisa ngangkat idenya apa yang bakal kalian jadikan untuk bahan pengajuan proposal PKM, seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah dapat tim, sudah dapat dosen, dan sudah dapat ide, langsung garap kayak gitu. Persiapkan semaksimal mungkin, dan jangan sampai deadline. Itu sih kuncinya, Dik. Mungkin bisa slide. Nah, mungkin ini nanti bakal dijelaskan sama teman kakak yang lain juga ya, kayak gitu. Setiap orang jelas punya versinya masing-masing, gimana sih cara membangun tim yang solid. Nah, kalau dari versi kakak sendiri, cara membangun tim yang solid itu, yang pertama adalah kita harus tahu tuh masing-masing karakter teman kita kayak gitu. Sebenarnya teman kita ini gimana sih orangnya kayak gitu kan. Nah, karena tim ini akan mempengaruhi sekali. Kalau misalnya kalian tidak dapat membentuk tim yang solid, itu bakal susah nanti di akhirnya. Satu aja lah, ibaratnya kalian bentuk tim dalam satu kelompok itu ada 5 orang. Satu aja dari tim itu yang nggak mau, ibaratnya gimana ya, nggak responsibel kayak gitu kan. Nah, dan nggak mau ngapa-ngapain, itu bakal susah. Satu orang aja gitu, nah dalam tim bakal susah tuh. Nah, tapi kalau misalnya kalian bisa tim sama semua orang, insya Allah tim itu akan solid sampai akhir. Seperti itu. Jangan cari orang yang pandai, tapi carilah orang-orang yang mau berkomitmen sampai akhir. Seperti itu, Dik. Jadi kuncinya adalah jangan cari yang seperti ini. Dia itu pinter ini loh, kayak gitu. Ibaratnya dia itu pinter nulis loh. Oh, satu lagi dia itu pinter public speaking-nya loh, kayak gitu. Nah, tapi kalau orang-orang itu egonya tinggi dan nggak mampu bekerja sama dalam tim, untuk apa? Ya kan? Teman kakak sendiri, seperti itu. Oke. Boleh slide selanjutnya lagi, Dik? Nah, tips dan strategi. Gimana sih, Kak, setelah kita persiapkan proposal kita dengan matang, kayak gitu kan,
biar kita bisa tembus sampai ke timnas, karena kan tahapnya agak panjang nih ya di PKM ini. Kita bakal melalui seleksi dari PT dulu kayak gitu. Yang tadi Kak Ulta bilang seleksinya itu bakal deadline sekali dari sekarang proposal kalian dengan sebaik mungkin. Nah, jadi kalau misalnya tiba-tiba ada info gitu kan, misal deadline-nya bulan Februari akhir. Nah, jadi kan proposal kalian sudah matang tuh, tinggal diajukan. Jangan sampai besok ngumpul malamnya kalian baru buat. Nah, itu pasti hasilnya nggak memuaskan seperti itu. Nah, kemudian gimana sih cara buat proposalnya, Kak? Pelajari proposal yang sudah pernah lolos di pendanaan ataupun proposal yang sudah pernah menang di Timnas. Kalian bisa minta sama kakak abangnya kayak gitu. Kalau untuk lolos aja ke PKM itu banyak kok, kemarin ada 21 tim dari Unja yang lolos. Nah, kalian bisa minta tuh sama teman-teman Unja. Kalau kemarin yang paling banyak itu dari pendidikan fisika. Nah, itu di bidang PKM penelitian dan PKM pengabdian. Jadi kalian bisa minta sama mereka, gimana sih Kak contoh proposalnya, boleh kok. Nggak apa-apa pakai model SKSD. Kemarin juga kakak kayak gitu kok. Nah, jadi untuk proposal selanjutnya juga bisa kalian download di Google, banyak juga tuh contoh-contohnya. Nah, kalau kakak sih ya, banyak sih yang memacu kita semangat. Awalnya juga dari sharing teman-teman yang sudah pernah juara di Timnas, kemudian juga kakak hobi tuh nonton di YouTube Euforia ini Timnas kayak gitu. Jadi kakak search di YouTube kan Euforia Timnas di 33, habis itu 32, itu kan ada di macam-macam tuh kayak gitu yang muncul di YouTube. Nah, itu bisa menambah semangat kita. Ibaratnya kalau ngelihat Euforia di YouTube itu kita bakal kayak wah, seandainya aku di sana gimana ya kayak gitu. Nah, pasti semangat bakal ngerjain proposalnya. Kayak gitu sih, Dik. Kemudian juga apalagi ya? Kalian bisa nonton video presentasi dari Timnas di YouTube. Ini kalau misalnya kalian sudah dapat dana hibah dan kalian dinyatakan lolos di Timnas. Nah, sebaiknya tugas kalian sekarang adalah pelajari panduan sebaik mungkin. Karena di dalam panduan itu sudah tertulis kayak gitu, detail tertulisnya. Ibaratnya gini loh, kalau misalnya di panduan, misalnya nih kalian ingin ikut PKM pengabdian masyarakat, nah ketentuannya itu ada bacaannya begini, disarankan untuk minimal 2 angkatan yang berbeda ataupun lintas jurusan gitu kan syaratnya. Nah, cobalah kalian ikuti syarat yang ada di panduan. Nah, itu bisa menjadi poin plus bagi kalian kayak gitu. Nah, kalau kalian sudah mengikuti semuanya, insya Allah adalah gitu nah hasil akhirnya. Nah, ada juga ketentuannya yang begini. Misalnya di panduan dibilang tidak ada format halaman sampul atau cover. Nah, coba kalian ikuti, memang tidak usah pakai format halaman sampul atau cover. Kalau kalian pakai malah nggak lulus nantinya kayak gitu. Jadi ikutin apa yang ada di panduan. Jangan sampai kalian membuat format cover sendiri. Ibaratnya kan kalau proposal kan biasanya harus ada format cover kan. Tapi kalau di PKM yang tahun kemarin, tahun kakak, itu nggak ada pakai format cover. Jadi kalian memang harus ikuti apa yang ada di panduan. Kalau memang di proposalnya diminta langsung ke daftar isi, ya langsung ke daftar isi, seperti itu. Kalau yang dimintanya 10 halaman, ya 10 halaman, nggak boleh lebih. Lebih 1 halaman aja, kalian bakal di out kayak gitu, nah. Nggak masuk, kayak gitu. Karena kan reviewer itu mau koreksinya dengan cepat, kayak gitu sih. Kalau diminta beda angkatan, ya usahakan cari satu tim yang beda angkatan, kayak gitu. Seperti itu sih. Pokoknya harus perhatikan kalimat dari isi panduan. Mungkin nanti kalian juga bisa ikutan. Insya Allah dari BMFK bakal ngadain ini ya, workshop PKM. Nah, insya Allah kan bisa ikutan di sana, dan pematerinya tuh kece banget kayak gitu. Nah, nanti kalian bisa join tuh ke sana. Dan gratis ya, Kak Ulta. Nah, gratis. Jadi memang pematerinya itu reviewer nasional dari ITB, itu kalian bisa tahu banget gitu. Nah, tahu banyak dari workshop PKM besok di BMFK. Nah, mungkin cukup sekian lah dari kakak ya. Masih banyak lagi teman-teman kakak yang lain. Ada Bang Yasin, Bang Anggi, dengan Bang Bayu. Silakan. Siapa duluan nih? Anggi, boleh? Ya, Anggi nggak? Nah, jadi gini, untuk perbedaan sama PKM offline, itu tuh kita lebih banyak untuk sesi fotografi mungkin ya. Mungkin lebih banyak kayak video. Nah, kemarin yang salah satu menjadi poin penilaian itu, kayak video, kemudian pamflet yang kita buat bagus atau enggak. Nah, di sini, di tim kakak ini, tim suksesnya itu ada 3 orang, yaitu Bayu, Yasin, sama Anggi. Karena notabene kalau untuk yang perempuan ini kurang paham untuk masalah editing, seperti itu. Kami lebih ke administrasinya. Mungkin Yasin, Anggi, sama Bayu nanti boleh jelasin mengenai langkah selanjutnya yang perlu di-sharing sama teman-teman di sini. Atau boleh Anggi dulu? Kepada Anggi, dipersilakan. Terima kasih, Kak.
Bisa dengar suara saya, kawan-kawan? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin Kak Ulta sama Kak Yunita tadi udah berbagi banyak ya tentang PKM. Sedikit sih yang ingin saya bagi ke kawan-kawan semua. Yang pertama, terkait PKM tahun ini ya. Kalau tahun lalu itu kan PKM ada 2 jenis tuh. Yang pertama ada PKM 5 bidang. Yang kedua ada PKM di luar 5 bidang. Tapi kalau tahun ini ada 3 jenis. Yang pertama ada PKM 5 bidang, yang kedua ada PKM KT, karya tulis, dan yang ketiga ada PKM GFK begitu. PKM 5 bidang itu apa aja? Nanti teman-teman juga bisa dilihat di slide sebelumnya. Nah, kemudian satu lagi perbedaannya selain dari jenis PKM tadi, ada perbedaan pergantian nama. Namun pada dasarnya sama ya, dari PKMP menjadi PKMR, PKMM menjadi PKMPM, dan seterusnya begitu. Nah, lalu satu lagi perbedaannya di PKMP, yang sekarang disebut dengan PKMR atau PKM Riset. Kalau dulu PKMP itu ada 2 jenis. Yang pertama ada PKM Eksakta. PKM Eksakta itu yang berhubungan dengan ilmu-ilmu alamiah, fisika, kimia, biologi, dan seterusnya. Contohnya kayak kedokteran, kesehatan, farmasi, dan seterusnya begitu ya. Kemudian ada PKM Sosial Humaniora. Itu yang tentang kehidupan bermasyarakat, kemudian hubungan bermasyarakat, sosial, dan seterusnya. Contohnya seperti psikologi, dan seterusnya. Tapi kalau tahun ini itu dibagi 3 jenis. Yang pertama ada eksakta, yang saya jelaskan tadi ya. Yang kedua ada riset sosial. Nah, riset sosial ini dia mencangkup tentang bidang ekonomi, hubungan antar manusia, sosiologi, manajemen, dan politik. Contohnya kayak ekonomi, sosiologi, psikologi, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah riset humaniora. Nah, ini ada tambahan lagi. Riset humaniora ini dia lebih ke aspek dasar perilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya apa? Ilmu budaya, seni, filsafat, ada istiadat, kepercayaan, dan seterusnya begitu. Oke, itu poin pertama yang ingin saya sampaikan tadi ya. Kemudian poin kedua, lulus pendanaan itu tidak sama dengan lulus PIMNAS gitu. Jadi kalau lulus pendanaan itu ada syarat-syarat tertentu. Contohnya seperti administrasi itu memang harus dipenuhi, kemudian konten proposalnya, idenya, dan seterusnya. Contoh kita harus menggunakan ide-ide yang memang cemerlang ya, yang baru. Kalau misalnya kita mau bikin PKMK ya, apakah PKMK kalau misalnya kita cuma jual baju akan didanai? Enggak. Tapi kalau misalnya kita jual baju ada ipteknya, ya ilmu pengetahuan dan teknologinya, nah itu baru poin plusnya begitu. Jadi itulah perbedaan antara kita jualan biasa dan jualan ala PKM, ala kreativitas gitu ya. Oke. Kemudian kalau PIMNAS ya, PIMNAS untuk kriteria kita bisa lolos ke PIMNAS dari pendanaan itu beda lagi. Jadi apa output yang diharapkan dari jenis PKM yang kita ikuti, itulah yang menentukan kita lolos ke PIMNAS. Contohnya kalau kemarin kami di PKM Pengabdian Masyarakat, itu outputnya kan ada video animasi, kemudian ada buku panduan, laporan kemajuan, dan seterusnya. Dan itu semua itu memiliki penilaiannya masing-masing begitu. Buku panduan berapa persen, video animasi berapa persen, dan setiap kriteria itu ada poin-poinnya, ada poin-poin khusus yang harus kita penuhi gitu. Itu ya perbedaan antara lulus pendanaan dengan lulus PIMNAS. Jadi perjuangannya beda, namun sama-sama pasti bisa dicapai begitu. Nah, kemudian kalau untuk PKM tahun ini, kalau PKM tahun 2019-2020 kemarin kita daring tuh ya, kita memaparkan konsep yang kita punya. Kalau nah, ini boleh luring kita menekannya. Contoh, misalnya kalau kawan-kawan ada yang mengambil PKMK atau PKMPM ya, pengabdian masyarakat, kawan-kawan boleh melaksanakannya secara daring dan juga boleh melaksanakannya secara luring. Ini yang saya tangkap dari pedoman yang saya baca ya, yang coba saya analisis. Nah, tapi ketika kita melaksanakan PKM secara luring, maka kita harus benar-benar memperhatikan semua aturan yang ada di pedoman itu begitu. Jadi kawan-kawan silakan dipilih nih, mau
PKM secara daring atau mau PKM secara luring. Nah, suka kawan-kawan lah mau yang mana gitu. Oke, mungkin poin terakhir ya. Tadi kan kawan-kawan teman-teman saya tim PKM-nya itu sudah memaparkan bagaimana membuat tim versi mereka gitu ya. Kalau versi saya beda lagi. Saya selain daripada unsur mau bekerja, ada analisis tertentu. Jadi kalau dalam sebuah tim ya, menurut saya pribadi di PKM itu ada 2 jenis yang harus kita cari. Yang pertama inisiator, yang kedua eksekutor. Inisiator ini siapa? Inisiator ini yang punya ide atau yang tidak punya ide, tapi mereka niat untuk melaksanakan PKM. Bisa untuk merangkul. Ibaratnya kalau kawan-kawan itu suka Marvel, ya Marvel, inisiatornya itu adalah Nick Fury. Jadi mengumpulkan para Avenger untuk melawan musuh-musuhnya begitu. Yang kedua eksekutor. Nah, eksekutor ini dibagi lagi. Eksekutor yang melaksanakan ini dibagi lagi, ada public speaker. Public speaker untuk apa? Untuk PKP, untuk nanti presentasi ketika di Unja, PKP internal dan PKP skala nasional ya. Kemudian yang kedua ada editor. Nah, editor ini penting, tapi kalau untuk PKMKT, karya tulis yang GT ya, gagasan tertulis dan artikel ilmiah, ini nggak terlalu penting. Kecuali kalau misalnya yang GT yang lolos ke PIMNAS, itu harus dibutuhkan. Begitu. Editor untuk video, untuk bikin roadmap anime gitu. Dan yang ketiga adalah administrator. Nah, administrator inilah orang-orang yang jeli, yang telaten dalam melihat kesalahan walaupun hanya 1 titik aja gitu kan. Seharusnya titik, tapi di proposal dibuat koma. Nah, itu orang-orang administrator tuh, orang-orang yang jeli yang harus kita punya dalam sebuah tim. Ya, mungkin itu sih. Karena tadi juga sudah dijelaskan banyak oleh kawan-kawan di tim PKM Desa Hijau. Saya kembalikan ke Kak Ulta. Terima kasih, Kak Ulta. Halo, Anggi, udah ya? Atau ada lagi mau disampaikan, G? Udah, Kak. Oh ya. Nah, untuk selanjutnya mungkin Yasin ada tambahan. Kemarin Yasin ini teman-teman salah satu yang buat poster kami. Nah, jadi gini, untuk di PKM ini atau di PIMNAS itu kategorinya ada 2, yaitu kategori presentasi sama poster. Kalau yang kami kemarin menang ini adalah kategori poster. Yang presentasi ini. Nah, yang di kategori presentasi ini ada beberapa poin juga seperti laporan-laporan dan presentasi ketika penampilan hari hanya. Nah, mungkin Yasin bisa jelasin, karena kemarin Yasin ini yang buat poster dari tim kami gitu. Nah, yang bisa membawa perak itu salah satu ibarat kata yang penuh dengan perjuangan tuh Yasin kayak gitu. Mungkin Yasin boleh dihidupin mikrofonnya untuk sharing sama teman-teman di sini. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ulta dan juga Amin dan teman-teman semua. Gimana ya, sebenarnya itu tuh kalau dari pengalaman kemarin, itu tuh sebenarnya usaha dari semua anggota tim. Karena walaupun yang ngerjain cuma beberapa orang, tapi seluruh anggota tim pada saat itu tuh benar-benar ngumpul jadi satu dan ngerasain hal yang sama gitu lah, sama-sama grogi, sama-sama deg-degan dan ya saling bertukar pikiran secara nggak langsung gitu. Jadi sama-sama saling support di satu tempat. Jadi nggak ada salah satu anggota yang ditinggalkan ataupun yang pergi dari tempat tim tadi. Sebenarnya kalau banyak sih tadi kan tentang kerjasama tim, tentang bangun tim dan sebagainya. Kalau menurut dari saya pribadi, kalau untuk bangun tim yang solid itu tuh kita tuh harus yang pertama saling percaya, terus yang kedua kita harus saling memahami satu sama lain, masalahnya apa dan kendalanya apa. Jadi kita tuh berbagi di situ gitu. Nah, jadi seolah-olah tim itu tuh kita jadikan sebagai keluarga kita sendiri. Kita sharing di tim tersebut. Jadi misalnya salah satu anggota ada masalah, semuanya bisa tahu, jadi bisa backup. Bukan cuman dia sendiri yang tahu, sehingga teman yang lain nggak tahu, dan ntar malah jadi masalah ke anggota yang lain. Lalu kalau untuk
yang disebut sama kau itu tadi tentang proposal tentang poster, itu tuh sebenarnya nggak terlalu banyak ya, karena kalau misalnya kita belajar editing itu sebenarnya nggak susah. Yang susah tuh cuman membuat konsep gimana caranya biar poster itu jadi lebih menarik. Nah, ini ada beberapa usulan atau juga saran untuk teman-teman semua yang mau daftar gitu kan. Pada saat kalian daftar PKM, itu sebisa mungkin tolong cari ide ataupun topik PKM yang benar-benar menarik gitu nah. Jadi orang-orang yang baca judul kalian itu tuh langsung, oh ini nih judulnya ini nih gimana sih gitu kan. Jadi orang yang baca judul kalian tuh mereka tertarik gitu lah. Jadi secara nggak langsung mereka pasti bakal penasaran. Karena mereka penasaran, pasti mereka pengen kalian tuh maju ke jenjang yang lebih jauh biar mereka bisa tahu gitu nah. Rasa penasarannya bisa terpuaskan. Sama kayak di poster. Kalau di poster ini itu penilaian yang paling utama adalah lookingnya. Gimana kita lihat pada kesan pertamanya gitu kan. Kalau misalnya di kesan pertama itu sudah kelihatan nggak menarik, otomatis poster tersebut nggak bakal dilirik sama orang gitu kan. Jadi kalau untuk bagian poster itu tuh nanti di belakang pada saat tim sudah lolos timnas. Kalau untuk di bagian pendanaan itu hampir 100% semuanya bergantung kepada proposal yang kita buat gitu kan. Jadi maksimalkan proposal dulu untuk di awal, buat orang lain penasaran dengan proposal yang kita buat. Jadi orang lain tersebut akan bertanya-tanya dan bakal nagih ke kita. Selanjutnya sesudah itu apa gitu kan. Dan kalau misalnya orang lain sudah penasaran sama kita, insya Allah proposal kita bisa lanjut ke babak berikutnya gitu. Dan ya gimana, dari teman-teman yang lain tadi sudah dijelaskan banyak hal, jadi untuk sekarang ini bingung apa yang dijelasin gitu kan. Kalau misalnya ada yang mau bertanya itu lebih bagus gitu. Jadi apa yang menurut teman-teman semua kurang paham itu langsung tanyakan biar langsung dijawab sekarang juga gitu. Soalnya kalau dari penjelasan pengalaman kayaknya udah dijelasin semua sama Kak Ulta, Kak Yunita dengan Kak Anggi gitu kan. Sudah dijelaskan semua di awal. Jadi ya sekarang kita lebih ke sharing-sharing aja ya. Tanya jawab atau bagaimana lah sejenisnya. Jadi ya untuk teman-teman semua yang ingin bertanya langsung ditanyakan aja, boleh lewat chat ataupun lewat ini gitu. Jadi biar jelasinnya enak, karena jujur kalau dari saya pribadi, saya itu bukan tipe orang yang pandai bercerita. Jadi kalau misalnya ngomong ke publik gini itu agak susah, sama seperti kayak yang dibilang sama Anggi tadi. Tim itu membutuhkan dua tipe orang. Yang pertama untuk dua tipe orang dan sudah dijelaskan. Tadi lupa yang jelas salah satu dari kedua tipe itu ada orang yang bisa handle untuk public speaking-nya gitu kan. Dan saya salah satu orang yang nggak bisa ngelakuin hal itu. Saya lebih senang kerja di balik layar gitu kan. Jadi kalau misalnya suruh ngejelasin kayak gini, bingung gitu. Apakah teman-teman ada yang mau ditanyain gitu? Bingung sendiri. Nah, mungkin untuk secara garis umumnya gitu, gambaran umumnya mungkin teman-teman bisa tahu kalau beberapa gimana kerja dari PKM ini kan beda-beda gitu. Nah, mungkin kalau kakak kan sebagai, karena kakak ketuanya, berarti kakak yang mengurus administrasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan oleh akun. Nah, mungkin kayak gitu. Jadi setiap orang-orang di sini atau setiap anggota tim kakak itu punya kerja masing-masing kayak gitu. Nah, yang terakhir ini adalah adik bungsu kami gitu. Nah, Bayu namanya, dia yang paling bontot bisa dibilang, tapi kerjanya luar biasa. Dia bagian masalah desain, nah itu luar biasa. Jadi kalau gini deh, kalau di bagian proposal, selain tulisan yang mendukung, itu adalah beberapa flyer yang bisa mendukung atau pamflet, bisa dibilang kayak gitu. Jadi kalau pamfletnya bagus, itu bakal menarik perhatian reviewer atau juri untuk menyukai proposal kita. Nah, kayak yang ibarat kata punya andil besar di sini tuh Bayu. Nah, mungkin Bayu bisa kasih sharing atau pengalaman Bayu pribadi sama teman-teman biologi di sini supaya itulah bisa dapat gambaran umumnya kayak gitu, Bayu, ada Bayu? Bayu ada nggak?
Lah, Bayu mana? Bayu Bayu ada hilang. mungkin lagi Hilang ya? Lagi cari Bayu Rahmatriani. bentar. Ya udah, mungkin nanti Bayu sambil nyusul gitu ya. Mungkin kalau secara umum karena kami sudah ngomong, kalau sama satu lagi sih Febriani, cuman Febriani ini lagi izin karena ada halangan yang nggak bisa ditinggalin. Kalau Kak Febri ini tugasnya sama kayak kami, bagian administrator. Jadi untuk proposal ini ada yang kayak ngoreksi siapa yang, ibarat kata gini, kalau kakak bisa jelasin, kalau proposal ini kan umpamanya kakak yang buat ini otomatis bakal ada masukan dari teman-teman yang supaya bisa dikoreksi gitu proposal kami. Nah, Kak Febri ini tugasnya itu untuk mengkoreksi beberapa bagian yang kiranya kurang bagus atau kurang masuk. Karena kalau bisa dibilang kakak gini deh, kalau di proposal kami ini salah satu yang jadi poin plusnya adalah setiap tulisan yang kami buat itu mengalir. Maaf ya Kak, ada gangguan di sini. Jadi proposal yang kita buat itu selalu mengalir. Maksudnya gini, kan ada beberapa bab. Kalau dibilang di proposal itu maksimal harus 10 halaman. Jadi kita harus manfaatin 10 halaman ini dengan sebaik mungkin. Contohnya bab 1 cuma 2 halaman, kemudian bab 2 cuma 2 halaman, kayak gitu. Nanti teman-teman bisa optimasiin. Juga kalimat-kalimatnya itu harus sesuai dan banyak datanya. Kalian nggak boleh bilang, menurut saya, kemudian hal-hal yang kurang valid lah atau kurang ilmiah, nah itu dihindari gitu. Jadi banyakin data sama banyakin penelitian dari balai yang resmi. Nah itu tips dari kakak. Karena kebanyakan proposal itu kalimatnya bertele-tele gitu deh. Karena reviewer tuh banyak yang dikoreksi. Jadi otomatis reviewer bakal ngambil proposal-proposal yang kualitasnya bagus. Kualitasnya bagus itu adalah kualitas yang benar-benar ilmiah. Nah kevalidan atau keilmiahan itu bisa dilihat dari banyaknya data yang kita kasih ke proposal kita. Kayak gitu. Mungkin dari kami, dari tim semesta, cukup itu. Kakak kembalikan ke Tazkia atau ke Amin. Baik, Kak Ulta. Terima kasih banyak, Kak, atas materi-materi yang sudah disampaikan. Dan juga terima kasih kepada kakak abang tim semesta yang lainnya. Mungkin sekarang kita bisa buka sesi tanya-jawab. Seperti format yang sudah diberikan. Memberikan pertanyaan melalui kolom chat box dengan menuliskan nama dan pertanyaannya. Atau jika memang pertanyaan terlalu panjang, bisa menuliskan saja namanya dan akan kami panggil. Oke, karena sudah ada yang ingin bertanya, sebenarnya saya juga ada pertanyaan, tapi nggak apa-apa, kita panggil dulu untuk Ihsan. Pertanyaannya, bagaimana caranya mencari dan menemukan ide yang menarik dan anti mainstream, Kak? Bang. Ulta jawab. Ulta yang jawab nih. Nah, jadi gini, kalau kita nemuin ide, sebenarnya tuh banyak faktor yang bisa kita cari. Contohnya kalau ide kami ini nih, teman-teman, ide ini sudah kita resmikan ketika ide-ide sebelumnya itu berlanjut gitu. Nah, gimana ya jelasinnya? Jadi ide ini tuh sebenarnya adalah ide yang udah diputuskan dari ide-ide yang kemarin sudah kami tawarkan. Jadi waktu kami ngajuin proposal itu kami sudah punya 2 ide fix dan udah buat proposalnya. Tapi waktu diskusi sama pembimbing itu kemarin ada aja kayak kekurangannya. Waktu itu kami buat kayak perahu sampah sama kegiatan konservasi, cuman kira-kira tuh kegiatan ini tidak bisa sustainable karena harus didukung sama balai pemerintah. Nah, jadi ide itu bisa tumbuh dari beberapa proses gitu. Nah, setiap orang pasti kalau punya ide itu dari beberapa faktor yang beda-beda gitu. Nah, jadi kalau bisa kakak bilang gini, kakak dari tadi bilang kakak bilang terus ya. Jadi kayak gini, kalau untuk awalnya teman-teman tuh harus punya konsep awal apa gitu. Nah, jangan langsung menganggap kalau kalian tuh punya ide yang paling bagus. Nah, jangan kayak gitu. Kayak kakak kemarin waktu di proposal yang awal itu, kakak punya ide yang menurut kakak biasa aja, tapi kalau sudah kita ajak atau kita tanya sama orang yang kiranya lebih berpengalaman, jadi ada masukan-masukan, jadi ide kita tuh lebih matang kayak gitu. Nah, jadi kalau seandainya siapa tadi Ihsan ya, Ihsan punya ide di sini umpamanya biologi, mikoriza umpamanya. Buat mikoriza ini kan salah satu yang belum dimanfaatin ya sama manusia. Nah, tapi bingung idenya tuh mau dikembangin kayak gimana. Nah, mungkin Ihsan nanti bisa tanya sama dosen yang kira-kira
ada pengalaman di situ. Nah, baru ide itu bisa dibentuk dengan maksimal atau dengan matang ketika ada masukan-masukan dari orang-orang lain. Kayak gitu, dari pengalaman pribadi juga bisa. Tapi kalau dari beberapa orang yang kakak tanyain, kita tuh kalau mau nyari ide, itu kita harus nyari masalah dulu. Karena kalau kita sudah nyari masalah itu udah ada, kita tinggal cari solusinya. Nah, solusinya itulah berupa ide. Nah, kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau nambahin? Kak Yuni, Bang Bayu, Bang Anggi, Bang Yasin? Gimana teman-teman yang lain? Ada mau nambahin nggak? Oke, jadi izin nambahin ya. Kalau untuk masalah ide, ini sebenarnya ide itu kan banyak ya, bukan cuma 1, 2, dan anggota tim itu pun juga lebih dari 1. Jadi otomatis pada saat kita buat tim, itu seminimal mungkin kita tanyain anggota yang lain, kira-kira apa ide dari kalian, gitu kan. Kita mintain semua idenya satu-satu, lalu kita kumpulkan jadi satu, terus kita analisis sama-sama gitu kan. Kira-kira ide mana yang lebih menarik. Tapi dengan syarat jangan langsung dieliminasi ide-ide yang lain gitu. Ide-ide yang lain tetap kita gunakan untuk kita ajukan banding ke dosen pembimbing. Karena barangkali yang menurut kita itu kurang menarik, tapi menurut orang lain itu tuh menarik gitu. Nah, terkadang penilaian orang kan beda-beda gitu. Jadi untuk ide-ide ini benar sama kayak yang dibilang sama Kak Ulta. Pertama, kita tuh harus cari masalah dulu. Masalah tuh bebas mau yang di sekitar kita ataupun yang jauh dari lingkungan kita. Tapi kalau bisa yang dekat, karena otomatis yang bakal kita selesaikan tuh tadi, yang kita jadikan ide kan masalah tadi. Kalau misalnya tempat masalah tadi terlalu jauh, itu agak susah juga untuk implementasinya gitu. Nah, dan ide-ide yang bagus itu tuh sebenarnya berawal dari ide-ide yang sederhana. Cuman kenapa ide itu jadi anti mainstream dan menarik? Itu karena ide yang sederhana tadi dikemas sedemikian rupa jadi sesuatu yang baru gitu. Nah, itulah gunanya kita konsultasi dengan dosen pembimbing dan juga diskusi dengan teman-teman. Karena dari masukan-masukan itulah kita bisa menyimpulkan satu ide yang benar-benar luar biasa gitu. Mungkin cuma itu aja sih kalau untuk masalah ide, review sama-sama gitu. Gimana Iksan? Baik Kakak Abang, Baik, terima Bang, kasih. terima kasih. Oke. Terima kasih Ihsan atas pertanyaannya dan terima kasih Kakak dan Abang atas jawabannya. Kita lanjut, ada pertanyaan selanjutnya dari Bang Amin Subarman. Ini mengenai pengerjaan proposal Kak dan Abang. Jadi Bang Amin bertanya, lebih efektif mana dalam pengerjaan proposal itu bagi-bagi tugas per babnya atau mengerjakannya secara bersama-sama? Gitu Kak Bang pertanyaannya. Silakan. Oke, terima kasih Taskia. Izin menjawab ya. Dengar nggak suara kakak? Dengar Kak. Dengar Kak. Gimana sih Kak yang efektif? Kita harus bagi-bagi bab atau kita ngerjainnya sama-sama nih? Nah, setiap orang jelas beda-beda ya, Dik. Ibaratnya apa ya? Cara mudah buat proposal itu beda-beda bagi setiap orang. Tapi kalau yang sepengalaman kakak dan alhamdulillahnya teman-teman kakak itu ya sama kayak gitu, nah tipe orangnya. Kalau kami itu yang lebih efektif bagi-bagi bab. Seperti itu. Jadi misalnya bab 1, contoh ya, bab 1 Kak Ulta, bab 2 kakak, bab 3 Kak Febri, bab 4 dan bab 5 Bang Yasin. Contoh seperti itu. Nah, baru setelah, kita kan harus buat timeline-nya ya, kita harus ada deadline-nya. Misal nih, pengerjaannya dimulai dari sekarang dan deadline-nya besok, misal, kayak gitu kan. Nah, jadi setelah kita semua menyelesaikan tugas proposal yang sudah dibagi-bagi, selanjutnya kita mengoreksi bersama-sama kayak gitu. Nah, jadi proposal yang sudah dibuat harus dikoreksi ulang. Seperti itu sih, Dik, kurang lebih kayak gitu. Nah, dan pengalaman kakak yang kemarin buat proposal PKM, setelah kami bagi-bagi bab, kami itu selalu ada untuk fiksasi proposalnya itu satu orang yang memang benar-benar dia itu teliti kayak gitu. Nah, untuk mengoreksi kayak tanda baca, apa ya, yang ibaratnya tuh hal-hal sepele yang harus diperhatikan lah dalam penulisan proposal kayak gitu. Jadi memang harus ada satu orang yang benar-benar ngoreksi proposal ulang kembali, bener nyambung nggak ya nih kayak gitu pembahasannya kayak gitu, harus ada yang kayak gitu. Nah, harus ada yang berani mengalah dan harus ada yang memang telaten benar-benar untuk ngoreksi proposal itu kayak gitu. Nah, jadi memang dibaca, oh ini kurang nyambung nih, nah baru nanti sama-sama kan gimana nih kata-kata yang harus nyambungnya kayak gitu. Itu sih Dik kayak gitu. Jadi memang
harusnya bagi-bagi tim. Kalau misalnya kalian ngerjainnya sama-sama, pasti agak makan waktu ya kalau menurut kakak gitu sih. Tapi ada juga tuh yang lebih mudahnya ngerjain sama-sama, ada juga kayak gitu kan tipe orang yang kayak gitu. Kalau dalam tim kakak kayak gitu sih sejauh ini. Gimana, Amin? Baik, Kak, paham. Nah, itu sebenarnya balik lagi ke bagaimana tim itu solidnya bekerja begitu ya, Kak. Jadi tiap-tiap tim tuh enaknya gimana, jadi tiap-tiap orang, tiap-tiap anggota di tim tersebut enaknya bagaimana, kayak gitu. Intinya proposalnya cepat jadi saja gitu, tidak deadline. Iya. Kalau bilang katanya ide akan keren ketika memberi kebermanfaatan bagi orang lain. Nah, Kaulta ini pernah melihat beberapa kali ide dari teman-teman di PIMNAS, ternyata yang sederhana-sederhana, tapi ide-idenya tuh bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, kata Kak Ulta, kemarin banyak ide yang bahas mengenai kearifan lokal, mengenai iptek, lingkungan, pengelolaan limbah, dan sumber daya alam. Paling idealnya sebenarnya sama-sama, tapi sebaiknya dibagi-bagi saja. Ini menambahkan pertanyaan dari Bang Amin yang sudah dijawab Kak Yunita. Kata Kak Ulta, paling ideal sebenarnya mengerjakannya sama-sama, tapi sebaiknya dibagi-bagi saja supaya estimasi waktu pembuatan proposalnya singkat, jadi bisa cepat direvisi. Baik, terima kasih Kak Yunita dan Kak Ulta atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Apriliawati. Kak Bang, apabila ada proposal yang pernah dibawa lomba dan menang, nah apakah boleh ide dalam proposal tersebut diajukan kembali, namun dalam garis bawah akan ada penambahan inovasi dalam ide tersebut yang membuatnya berbeda dari proposal yang pernah diajukan lomba sebelumnya, tapi hanya beda tipis, begitu Kak dan Abang, silahkan. Oke, baik. Tahu nggak, ini pertanyaan yang jarang dipertanyakan sama orang-orang yang sebenarnya kakak pernah itu ya ngisi materi tentang PKM. Ini keren banget. Tadi siapa yang nanya? Apriliawati, Kak. Oh, Aprilia. Nah, jadi gini, dari pengalaman kakak nih, kakak punya temen yang bisa diajak sharing tentang PIMNAS. Nah, dia tuh punya satu proposal. Proposalnya ini tentang kewirausahaan. Dia buat hand sanitizer dari daun koro, ya. Nah, di sini dia tuh udah pernah ikut KBKM sama ikut KBMI. Itu tuh kegiatan kewirausahaan sama kebudayaan. Nah, di situ dia menang sekali di KBKM. Cuman proposalnya ini bisa dimasukin lagi ke PKM dengan diubah sesuai dengan format PKM. Bedanya sama lomba-lomba lain, kalau kita lomba LKTI kan salah satu dari persyaratannya, kita nggak boleh ngajuin proposal atau paper yang dia sudah menang di lomba lain. Tapi kalau PKM ini beda. Yang penting kualitas kalian sudah mumpuni dengan apa yang dimau reviewer dan sama format penilaiannya itu udah bagus, itu bisa diajuin. Tinggal disesuaikan sama formatnya. Juga biasanya proposal PHP 2D atau PHBD itu banyak yang dirombak, disesuaikan untuk dimasukin ke PKM, kayak gitu. Cuman kalau udah menang di kegiatan yang sama itu nggak boleh. Pokoknya kakak kemarin udah menang di yang di PKM 33 yang tentang desa hijau. Terus kakak yang tahun ini masukin itu lagi, nah itu nggak bisa kayak gitu. Kalau di event lain boleh. Jadi pada intinya memang boleh ya Kak, malah sangat dianjurkan, apalagi terdapat inovasi di sana, itu pasti sangat boleh, dan intinya adalah mengikuti pedoman begitu ya Kak, pedoman dari PKM-nya itu sendiri. Bagaimana April, apakah terjawab tuntas pertanyaannya? Pertanyaan yang sangat bagus, kata Kak Ulta. Baik, mungkin Aprilnya. Ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Atika Melwisra bertanya, tadi seperti yang Kak Ulta sampaikan, ini bukan PKM yang pertama kali Kak Ulta ikuti. Nah, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, apa saja hal yang telah Kakak ubah dan bisa Kakak jadikan pelajaran hingga tembus di PIMNAS tahun 2020 kemarin, Kak? Begitu kurang lebih pertanyaannya Kak Ulta. Halo Kak Ulta. Oh iya, izin ya. Boleh diulang nggak
Terus boleh Kak, tenang aja. Iya, jadi Atika ada pertanyaan. Jadi seperti yang tadi Kak Ulta sudah sampaikan, ini bukan PKM pertama yang Kakak ikuti. Nah, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, apa saja hal yang telah Kakak ubah dan bisa Kakak jadikan pelajaran sehingga Kakak bisa tembus di PIMNAS tahun 2020 ini, Kak? Oke. Sebenarnya untuk pembelajaran ya, jadi beberapa kendala orang tuh sebenarnya beda-beda. Cuman lebih baiknya kalau kendala yang sudah kami alami itu jangan sampai dialami juga sama kalian kayak gitu. Nah, kemarin karena kami ini timnya itu kami baru kenal ketika tim ini gitu. Nah, jadi beberapa orang di sini tuh sebelumnya belum kenal kayak gitu. Jadi kami hanya mengerjakan proposal ini beberapa orang. Jadi kami butuh PR banyak banget untuk menjelasin tentang substansi dari proposal ini sama seluruh anggota tim. Karena paling pentingnya teman-teman, kita semua di sini dari ke-6 orang atau ke seluruh tim itu harus tahu substansi dari isi materinya. Jadi kalau seandainya ditanya sama reviewer, itu jawabannya nggak beda-beda. Itu yang paling penting. Karena kalau jawabannya beda-beda, otomatis wah udah itu proposalnya apa sih abal-abal atau kurang bagus kayak gitu. Itu yang kemarin kesalahan kami. Jadi kami tuh banyak sharing-sharing, kami banyak diskusi untuk pemahaman kami itu jadi sama gitu. Nah, kami jadi satu pemahaman atau gimana kalau satu konsep yang sama gitu, pokoknya nggak beda-beda dari substansi PKM kami. Kemudian kami itu bisa dibilang kemarin lumayan deadline. Nah, bisa dibilang gini teman-teman, kalau umpamanya proposal yang paling bagus itu kan proposal yang paling well prepare, kemudian udah nggak ada kekurangan lagi. Nah, kalau kami kemarin, kami sampai ngerjain proposal ini 24 jam. Kami sampai ganti-ganti shift untuk perbaikin atau revisi. Nah, kami sering revisi beberapa PKM kami. Terus, jadi gimana ya, kesehatan kami itu kurang terjaga kayak gitu. Jadi mungkin untuk kedepannya teman-teman, kalau bisa jangan deadline lah gitu. Nah, kalau walaupun kita nggak pengen deadline, tapi kadang-kadang kan dosen pembimbing pengennya kan kita cepat nih kayak gitu. Cuman kalau di PKM kalau bisa sih harus sering-sering revisi. Kalau ngerjain proposal tuh sekali aja. Cuman revisinya nanti yang berkali-kali karena ada kekurangan harus ditutupin, ada kekurangan harus ditutupin kayak gitu. Dan bukan sama orang-orang mengenai proposal kami. Tapi kemarin tuh nggak terlalu banyak. Nah, nanti mungkin teman-teman di sini kalau udah proposalnya udah jadi jauh-jauh hari, nanti bisa dikirim sama kira-kira orang-orang yang lebih lah ilmunya dibanding kalian kayak gitu. Nah, nanti minta di-review kira-kira kekurangan dari proposal itu apa. Nah, nanti semakin banyak review, semakin banyak masukan, dan kalian perbaiki, itu semakin bagus banget nanti proposal yang kalian ambil. Kayak gitu. Jadi jangan deadline sama kalau bisa kesehatannya juga dijaga. Kayak gitu sih. Baik, Kak. Terima kasih jawabannya, Kak. Baik, terima kasih juga kepada Atika atas pertanyaannya, dan terima kasih Kak Ulta. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Firda Junior. Nah, ini izin bertanya mengenai proposal yang Kakak dan Abang ajukan. Nah, permasalahan yang diangkat di proposal Kakak dan Abang bisa dibilang permasalahan dari daerah asal, karena mengenai desa hijau ini dilakukan di salah satu desa di Jambi. Jadi pertanyaannya adalah apakah permasalahan yang diangkat dari daerah asal kita akan berpengaruh untuk bisa lolos, dan apa yang membuat proposalnya bisa lolos? Mungkin keunikan-keunikan dan perbedaannya dari permasalahan desa yang satu dengan desa yang lain, seperti itu, Kak. Kurang lebih. Silakan kepada Kakak dan Abang. Ya. Pasti mungkin bisa gantian jawab sih. Boleh. Jadi gini, izin jawab, Mbak. Silakan, Bang Bayu. Jadi gini, kalau misalnya untuk isu yang diangkat itu, kan kita nih, kalau kami kemarin kan pengabdian masyarakat. Jadi ya bagusnya emang kita mengambil kearifan lokal kita kan. Nah, dan juga kalau dari ide itu kan sebenarnya ide yang kami ambil itu tidak murni dari kami sendiri, karena kami itu kayak mengambil contoh dari desa lain yang sudah menerapkan ide ini. Kemarin itu contohnya di desa mana gitu di Pulau Jawa, dia tuh sudah menerapkan sistem itu. Hanya saja yang menariknya itu kami memodifikasi
sistem itu, peraturan itu kan. Nah, kami terapkan di lahan gambut. Nah, jadi yang membuat ide itu tuh menarik, yaitu tadi kebetulan juga kemarin itu karena permasalahan kebakaran lahan hutan gambut itu lagi booming kan, lagi viral. Nah, kami itu memberikan solusi setelah masalah ini terjadi gitu. Nah, jadi itu tuh memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, makanya itu ide ini menarik gitu. Nah, jadi kalau untuk ide itu sebenarnya kita tuh nggak murni copy paste gitu nah istilahnya. Mungkin ada tambahan? Ya ini sedikit mau nambahin. Tadi kan pertanyaannya kan permasalahan yang diangkat bisa dibilang dari daerah asal kakak atau dari tempat lain gitu kan. Kalau untuk sekelas pengabdian masyarakat itu sebisa mungkin daerah yang kita jadikan objeknya itu adalah daerah yang bisa kita akses ataupun bisa kita tempuh. Karena kalau misalnya kita buat daerah dan itu bukan di daerah kita, otomatis ibaratnya proposal kita itu tidak masuk akal ataupun penanganan. Karena di dalam proposal itu kita yang bekerja, tapi tempat kita bekerja itu terlalu jauh. Benar. Jadi itu tuh sebagai bahan pertimbangan juga untuk penilaian di PKMM, pengabdian masyarakat. Tapi kalau untuk yang lain seperti gagasan pikir dan sebagainya, itu tuh bisa objeknya dari daerah yang jauh dari kita, ataupun juga beberapa objek yang lain gitu kan, yang tidak berada di lingkungan kita, tapi kita gunakan. Karena kalau untuk PKM yang lain itu seperti gagasan pikir, itu tuh cuman kayak memberikan sebuah ide dan sebagainya, tapi yang melakukan kan bukan kita sendiri gitu, tapi itu sebagai pedoman untuk orang-orang lain melakukan. Sedangkan kalau pengabdian masyarakat, itu tuh otomatis tim yang buat proposal akan terjun ke lapangan langsung gitu. Jadi kalau bisa objeknya itu adalah di sekitar kita dan bisa kita tempuh gitu. Mungkin itu aja. Dari teman-teman yang lain ada yang mau nambahin? Gimana untuk penanya udah jelas atau masih ada yang disanggah, masih ada yang janggal gitu? Kalau masih ada yang belum jelas, coba ditanyakan aja lagi. Baik, terima kasih Bang. Kepada Kak Firda, apakah sudah jelas, sudah menjawab pertanyaannya Kak? Alhamdulillah udah jelas, Tazkiyah. Terima kasih kepada Abang dan Kakak. Ya. Baik, terima kasih Bang dan Kakak. Apakah Kak Ulta mau menambahkan? Kakak mau nanya, Kakak lupa. Iya. Itu nggak ada yang udah punya kelompok PKM? Ada nggak sih ya? Kelompok sudah Kak, rata-rata dari kami tim biologi sudah membentuk kelompok dan mempersiapkan judul Kak. Oh, oke, sip. Oke, itu aja. Ya, baik Kak. Kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya dari adik tahun 2020. Bagaimana kiat untuk pemula yang akan mengikuti PKM, Kak dan Abang? Nah, karena satu sisi Hani ini masih angkatan 20 dan belum terlalu tahu secara dalam bagaimana membuat proposal dan membuat tim yang solid. Begitu, Kakak Abang. Silakan, Kak. Anggi, mau jawab nggak? Anggi belum. Ngomong. Anggi. Atau Ulta aja deh yang jawab sama Yunita, soalnya kan Ya. Nah, jadi gini, Una bisa dibilang ya, semester prosesnya. Gimana cara-cara untuk ngajuin proposal itu baru awal-awal banget, belum kayak ambisius untuk menang itu belum ada waktu 2017. Ternyata waktu 2017 itu emang disuruh nyoba lagi gitu, nah ibarat kata. Nah, di 2018 coba lagi, terus barulah nyusun. Terus tahu nih kekurangan-kekurangan dari proposal kami itu kemarin apa, kayak kurang data, kemudian programnya itu
kurang bagus. Nah, kayak gitu bisa direvisi. Nah, di tahun berikutnya lagi, di tahun 2019, jadi kami sudah belajar gitu. Nah, kita udah lihat kemarin kekurangan-kekurangan yang dari proposal sebelumnya. Nah, untuk pemula nih, kalau kakak, saran kakak gini, untuk teman-teman yang angkatan 2020, coba dulu, karena PKM ini tuh kegiatan atau program yang gratis dan sangat bermanfaat untuk kalian. Nggak ada ruginya sama sekali untuk kegiatan PKM ini. Kalau awal-awal mungkin bisa lihat dulu sama proposal-proposal sebelumnya, karena paling penting kalau kita nggak tahu cara nulis itu gimana, kita tuh lihat contoh atau contoh proposal yang sebelumnya udah lolos. Cari contoh yang benar-benar bagus atau yang udah minimal lolos PIMNAS atau pendanaan kayak gitu. Jadi kalian harus contoh proposal itu minimal setara lah kualitasnya, jangan sampai di bawah gitu kan. Kalau bisa harus lebih bagus lagi. Nah, untuk pemula-pemula nih yang 2020, kan kakak udah share nih beberapa proposal di kolom chat tadi. Contoh aja, maksudnya contoh tuh kita lihat kalau nulis latar belakang ini gini formatnya kayak gitu. Jadi yang awal-awal lihat dulu aja contohnya, perbanyak literatur sama yang basic-basic lah, ikut-ikut kakak dulu juga nggak apa-apa kayak gitu sih. Mungkin Bayu mau nambahin, Mbak? Bayu nih soalnya angkatan 2019 paling bawah. Kami angkatan 2017 4 orang, 18 1 orang, nah dan 19 1 orang. Nah, Bayu mungkin bisa tambahin. Sebelumnya Bayu mau nanya dulu nih. Untuk siapa tadi penanyanya? Ade ini udah punya tim. Timnya ada yang angkatan 18 atau 17-nya? Atau murni 20 semua? Hani, apakah bisa menjawab dulu? Hani, silakan. Kan jadi kan satu orang itu bisa maksimal 3 proposal. Jadi Hani ikuti yang kelompok pertama itu ada angkatan 18 sama angkatan 19. Nah, terus Hani juga coba-coba dengan 2 teman Hani yang lain gitu, Bang. Jadi angkatan 20 juga ada. Kan berarti kan kalau gitu kan bisa diserap ilmunya dari yang 18-17 tadi kan nanya-nanya. Nah juga kan itu kita sebenarnya udah semuanya itu udah ada di pedoman tuh. Kalau dulu kan diriku sebagai angkatan 19 nih juga nggak tahu apa-apa. Yaitu diriku ngikut apa yang disuruh sama senior gitu loh istilahnya. Misalnya Mbak Ultah nih nyuruh dirimu kerjain yang bagian ini. Nah nanti itu ya itu dikerjain. Kalau misalnya dirimu mau manajemen yang angkatan 2019 tadi, 2020 tadi, kan semuanya sebenarnya udah ada di buku panduan ya. Kita tinggal berpacu pada buku panduan aja. Misalnya penulisan proposal nih, kan proposal ini sebenarnya kan vital banget dan juga sensitif. Nah dari itu kita tuh tinggal ngikutin setiap poin-poin yang diharuskan di proposal itu. Nah insya Allah deh kalau kayak gitu proposal kita insya Allah masuk pendanaan. Pokoknya jalanin aja sih dan ikuti sesuai peraturan yang ada. Baik, terima kasih. Mengikuti pedoman adalah salah satu poin penting ya Kak Bang, karena reviewer juga selain menilai isi, bagaimana kita menuruti isi pedoman dari PKM. Apakah dari tahun ke tahun selalu ada yang baru dari pedoman PKM ini, Kak, Bang? Kalau tahun ini sih kelihatannya ya yang sudah tadi dijelaskan oleh Kak Ul tadi awal, seperti perubahan nama PKM. Nah, itu iya, lalu batas dari pengajuan pendanaannya 5-10 juta. Nah, apakah tahun-tahun lalu memang ada perbaruan seperti itu, Kak? Kakak izin jawab ya. Nah, gini, kalau untuk buku pedoman itu sebenarnya nggak bisa kita baca cuma sekali 2 kali. Itu berkali-kali kami kemarin baca, sampai kalau bisa ada waktu luang baca lagi, karena ada beberapa aspek yang mungkin kami nggak ngeh gitu satu sama lain. Nah, kalau dari secara umum, dari buku panduan itu sama aja sih. Cuman mungkin dari masukan dari kakak gini, kalau dulu di tahun mungkin agak 2017 ke bawah itu boleh kita pakai akronim. Umpamanya kita kan sering nih kalau buat lomba atau judul ada umpamanya kayak singkatan dari judul kita kayak gitu. Kan ada kan sering banget kayak gitu, umpamanya gula Jawa, nah kayak gitu. Nanti ada gagasan apa. Nah, itu nggak boleh kalau di tahun yang 2019 sampai ke bawah ini nggak boleh. 2019
2020-21 itu juga nggak boleh kita pakai akronim. Terus judul kita maksimal itu harus 20 kata. Kalau yang sebelumnya itu kan boleh maksimal terserah gitu. Nah, kalau yang tahun ini itu maksimal kalau nggak salah kemarin kakak lihat 20 kata. Jadi kalau seandainya kalian nggak melihat secara detail judul seperti itu, nah reviewer ngerasa gini, kalian ternyata judulnya kemarin 21, tapi administrasi kalian bagus. Nah, itu bisa-bisa kalian dapat nilai mati kayak gitu. Jadi kalau bisa nih, saran kakak, besok waktu di akhir, pokoknya udah fix, udah cantik nih proposal kalian. Sisain waktu sehari buat kalian tuh bener-bener nyusun administrasi atau ngoreksi administrasi proposal kalian. Kayak contohnya halaman. Halaman itu juga berpengaruh. Kalau halaman kan kalau kita biasa di bawah semua. Nah, kalau di PKM nih ada aturannya kayak ada yang di kanan bawah, atau di kanan atas kayak gitu disesuaikan lagi. Kemudian tulisannya beberapa format juga nanti. Tapi kalau yang paling umum banget, maksudnya yang perbedaan yang paling mencolok sih selain anggaran, kemudian sama bagian judul tadi. Oh ya, yang tahun 2019 sama 2021 ini nggak pakai cover. Karena sebelum-sebelumnya pakai cover. Jadi cover ini otomatis. Jadi nanti tinggal divalidasi sama dosen pakai akun simbol mawak mereka pribadi kayak gitu. Yang tahun ini juga nggak pakai cover. Kayak gitu. Baik Kak Ulta, terima kasih Kak Ulta. Baru tahu perbedaan-perbedaannya ternyata. Bagaimana Hani? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi sebagai perwakilan angkatan 2020? Oh tadi ada Ihsan juga sudah bertanya dari 2020. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Hani? Saya rasa cukup Kak. Terima kasih Kak, Bang. Iya, terima kasih juga Hani. Semangat selalu angkatan 2020. Mungkin saya juga ingin izin bertanya. Jadi begini Kak, mengenai judul kakak dan abang yang upaya pelestarian alam melalui peraturan desa yang ramah lingkungan. Nah, untuk judul ini dan bisa sampai ke PIMNAS dan meraih medali perak begitu. Yang mencetuskan ide ini lalu seberapa besar andil Prof. Dr. Insinyur Bambang Haryadi di judul ini begitu Kak? Apakah ya saling bertukar pikiran atau bagaimana gitu Kak antara dosen pembimbing dengan kakak abang tim semesta ini begitu Kak? Lebih ke apa ya? Judul ini tuh bisa sampai sana sejauh sana dapat medali perak di PIMNAS lalu awalnya itu dari mana dan bagaimana gitu dapatnya Kak? Sejarahnya gitu ya bisa dibilang. Iya betul Kak. Karena kebanyakan memang dari kami bingung ini membuatnya, idenya itu lalu apakah dosen pembimbing juga perlu memberikan arahan yang bagaimana begitu Kak? Mungkin teman-teman yang lain nanti biar Ula tambahin di akhir. Yuni mau ngomong dulu nggak? Anggi? Boleh. Atau Anggi mau ngomong dulu nih? Anggi mau ngomong nggak Anggi? Atau Anggi nggak ada? Oke, langsung aja lah ya, saya jawab. Jadi gimana sih? Jadi gimana sih judul yang kami angkat itu bisa sampai ke PIMNAS gitu ya, Di? Nah, judul itu, sebelumnya dengarkan suara kakak? Dengar Kak, dengar jelas. Dengar, Kak. Jadi judul yang kami angkat itu, ini ya cerita kenapa kami bisa ngangkat judul Desa Hijau dan sebagainya. Nah, itu bermula dari awalnya kami sudah menentukan judul sendiri, kayak gitu, sudah diskusi bersama tim. Nah, kami menentukan judul itu setelah kami menemui dosen pembimbing dulu. Kami sudah membuat tim, sudah menentukan dosen pembimbingnya siapa, baru kami berdiskusi bersama tim untuk menentukan ide yang diletakkan dalam judul. Nah, terus kami sudah dapat dua judul nih ceritanya, udah dapat 2 judul. Nah, judul ini sudah kami buat juga proposalnya, karena kami antusias banget kan untuk ikut PKM tahun kemarin, antusias banget, sudah dibuat juga proposalnya. Kami menemui dosen pendamping, ternyata judul kami itu sama sekali nggak diterima, kayak gitu. Nah, gimana ya? Menurut kami, ide yang kami buat itu bagus, tapi banyak sekali rupanya analisis SWOT yang ternyata belum kami analisis kayak gitu. Nah, ternyata memang judul kami itu tidak diterima oleh dosen pendamping. Nah, pada akhirnya kami mencapai titik klimaks sih, mencapai titik yang benar-benar kayak apalagi ya yang harus kita angkat kayak gitu kan. Kami sudah mencari 2 judul tadi itu dari
judul-judul yang sudah pernah dapat dana hibah dan pernah menang timnas kayak gitu. Nah, kami mencari referensinya dari situ kayak gitu kan. Dan menurut kami judul yang kami angkat kemarin itu juga sudah bersifat kearifan lokal. Nah, tapi ternyata dosen pendamping tidak menerima judul itu. Nah, jadi pas mencapai titik klimaks itu kami langsung ibaratnya minta sama dosen pendamping, Pak gimana nih kayak gitu kan. Kami sudah benar-benar bingung untuk menentukan judulnya. Sebenarnya dosen pendamping kami itu memang sangat responsibel, sangat antusias dengan mahasiswa yang mau ikut lomba kayak gitu. Jadi memang sifat dosen pendamping itu, dosen pendamping kami sendiri ya khususnya, itu dia mau mahasiswanya itu berusaha terlebih dahulu kayak gitu. Nah, itu tipe bapaknya seperti itu. Jadi disuruhnya mahasiswa berusaha terlebih dahulu, baru nanti dikasih jalan keluarnya. Nah, setelah kami mencapai bingung gitu kan, apa nih judul yang bakal kami angkat, akhirnya bilanglah terus terang transparansi sama dosen pendampingnya kayak gitu kan, kalau benar-benar kesulitan untuk nentui judul kayak gitu. Ternyata langsung dikasih ide, diskusi juga via WA kayak gitu kan, via Zoom, langsung dikasih idenya. Gimana kalau misalnya kalian survei ke Desa Jatimulyo kemarin kayak gitu sih, kayak gitu kan. Nah, pas disuruh survei, besoknya kami langsung survei kayak gitu. Kami langsung survei bersama tim dan diskusi gitu kan sama Bapak Kepala Desanya. Pak, kami mau mengambil judul ini dengan ide kayak gini, kayak gitu kan. Dan alhamdulillah dari hasil survei itu kami diskusikan lagi bersama dosen pendamping, barulah ditentukan judulnya. Kayak gitu sih, Dik. Lebih kurang banyak revisi juga kemarin dalam membuat judulnya. Jadi setelah judul yang kami buat tuh ternyata kurang srek kayak gitu. Nah, di mata dosen pendamping akhirnya direvisi kayak gitu kalimatnya biar lebih apik lagi kayak gitu. Karena memang judul itu yang paling dilihat pertama kali oleh reviewer. Kalau menurut kita judul kita sudah bagus, tapi di mata orang pembaca itu kurang bagus, memang sebaiknya harus banyak yang mengoreksi judul kita. Dan saran kakak sih memang benar-benar carilah dosen pendamping yang sangat antusias. Jadi pengalaman kakak, sebenarnya kakak sama kayak Kak Ulta kayak gitu kan, berkali-kali sudah kayak ibaratnya gimana ya, gagal gitu nah dalam PKM kayak gitu. Kami sudah ikut PKM ini dari Maru kayak gitu. Sudah berapa kali kami ikut ya? Udah bosen lah kayak gitu nah ibaratnya. Tapi ya nggak nyerah kayak gitu kan. Masih penasaran kayak gitu, gimana sih gitu. Penasarannya tuh tinggi rasa penasarannya. Nah, jadi memang dosen pendamping itu sangat berpengaruh dalam PKM ini kayak gitu. Nah, kalau pengalaman kakak kan beda-beda tuh dosen pendampingnya dari Maru sampai sekarang beda-beda. Nah, jadi ada tuh yang kakak dapetin dosen pendamping yang iya aja kayak gitu. Ibaratnya, Bu, kami mau ngangkat ide ini dengan judul ini, dia iya bagus kayak itu. Iya, untuk ACC ya bagus kayak gitu. Ibaratnya memang nggak dikoreksi. Nah, kalau bisa sih memang benar-benar cari dosen pendamping yang benar-benar mau ngoreksi ide kita kayak gitu kan. Bahkan tulisan aja mau dikoreksi kayak gitu. Nah, kalau pengalaman kakak kemarin kebetulan alhamdulillah sekali kakak dapat dosen Pak Bambang itu benar-benar sangat antusias kayak gitu. Bahkan beliau responsibel banget mengoreksi tulisan kami kayak gitu. Pokoknya gercep lah kayak gitu. Gitu sih, Dik. Yang paling berpengaruh memang di dosen pendamping. Iya, betul kan, ternyata perannya tuh peran Bapak Ibu dosen pembimbing itu tidak hanya sekedar kita bertanya ini sudah cocok atau belum gitu, tapi meminta secara tidak langsung juga kita meminta revisi ini lebih bagusnya tuh bagaimana gitu, Kak. Bahkan menyumbangkan ide baru pun itu juga sangat diperlukan untuk kami gitu ya Kak, untuk tim gitu ya Kak. Baik Kak, terima kasih sekali untuk jawaban yang pertama, tapi saya ada pertanyaan yang kedua. Jadi untuk pertanyaan yang kedua, sebenarnya kesulitan atau stucknya kami itu ada dua. Jadi bagaimana mencari ide atau mencetuskan idenya, dan yang kedua ya bagaimana cara memulainya begitu Kak. Yang kedua ini mengembangkan idenya agar terlihat seperti ciri khas dari kita sendiri, dari tim kita sendiri, gitu Kak. Kita beda tipis dengan tim yang lain, tapi bagaimana itu terlihat seperti milik kita, punya kita, gitu Kak. Berbedanya itu bagaimana cara terlihat ini khas punya kita, begitu Kak. Silakan mungkin bisa dijawab Bang Yasin, Bang Anggi, Bang Bayu. Gimana ya? Versi kalian aja. Jadi izin jawab ya, ini sebisanya. Kalau misalnya ide itu kan kita yang mau ikut lomba nih, otomatis kan pasti punya ide awal gitu kan. Oh, aku pengen gini gitu kan. Tapi kalau misalnya ide itu dikembangkan, itu tuh salah satu caranya kita konsultasi dengan dosen pembimbing gitu. Selain sama dosen pembimbing, kita juga coba tanya-tanya sama orang lain yang ibaratnya senior kita ataupun orang-orang
yang bisa nge-review gitu kan, yang menurut kita itu bisa nge-review ide kita. Jadi dari masukan-masukan orang itu nanti ada beberapa masukan yang bisa kita ambil, tapi sesudah kita ambil jangan kita ambil mentah-mentah gitu aja, tetap kita olah, kita simpulkan dengan gaya kita sendiri gitu. Dari situlah ciri khas dari kita itu muncul gitu. Nah, walaupun topik dan intinya kita ambil dari orang lain, tapi kalau kita kemas dengan cara kita sendiri, produk itu tuh bisa seolah-olah jadi punya kita sendiri gitu. Nah, dan tambahan juga dosen itu waktu kita dosen pendamping, dosen pembimbing itu tuh bukan cuman sebatas untuk tempat konsultasi ataupun juga nanyakan beberapa ide baru dan juga sejenisnya, tapi dosen pembimbing itu tuh sudah seperti kayak orang tua kita gitu. Nah, di situ kita ngadu, di situ kita nyampaikan masalah kita, keluh kesah, kendala dan sebagainya, itu kita ceritakan sama dosen pembimbing kita gitu. Nah, jadi dosen pembimbing kita ini bisa tahu gitu, nah masalah yang ada di tim kita tuh apa, jadi beliau bakal ngasih solusi ke kita gitu. Nah, bukan serta-merta dosen tuh cuman terima ibaratnya kamu harus gini kan, itu enggak, ataupun juga cuman tempat kita untuk cari jalan terakhir ataupun juga nyari kesimpulan yang lain gitu. Bukan, tapi dosen itu kalau sebisa mungkin kita hubungi sesering mungkin, kita tanya-tanya gitu kan, kita sering diskusi dengan beliau. Jadi dosen tersebut bisa mantau kita gitu. Sedangkan untuk ide yang bisa jadi ciri khas punya kita, itu tadi kita kembangkan sama-sama sampai nemuin kesimpulan setidaknya ide ini walaupun dari orang lain masukannya, tapi tetap kita kemas dengan cara kita sendiri gitu. Mungkin teman-teman yang lain bakal nambahin. Nah, boleh ya Ulta tambahin, Sin. Itu maaf kakak, soalnya berdua sama Kak Yunita. Ya. Oke, izin nambahin ya. Nah, jadi gini, kalau untuk ide, stuck ide tuh rasa kakak banyak banget teman-teman di luar sini mungkin sama masalahnya kayak kalian. Ide kalian tuh ibarat kata, menurut kalian udah bagus, tapi kalian tuh masih bingung kira-kira ide yang bakal kalian ajuin nanti tuh bisa nggak gitu. Nah, bisa nggak jadi pegangan kalian untuk lolos pendanaan. Sebenarnya tuh semua orang kayak merasakan masalah itu juga. Kakak juga waktu itu kayak gitu kok, Dek. Cuman gini, yang kakak pelajarin dari beberapa kasus atau sharing sama teman-teman kakak di peserta PIMNAS sebelumnya, bahkan ide-ide mereka itu bisa dibilang simple kayak gitu. Ada nih, Dek, salah satunya kakak mungkin bisa sharing ke kalian. Kalian tahu kan kayak tulisan kayak apa ya namanya? Jangan merokok di sini, kemudian jangan parkir di sini, kayak gitu tahu kan? Itu kan sudah banyak banget slogan ya namanya. Jangan kayak gimana ya, itu kan sudah banyak banget nih kalian tahu itu, kayak di mana-mana udah ada. Nah, cuman mereka tuh buat sosialisasi ketika orang-orang di situ ketika ada slogan itu nanti mereka tuh kayak nguji gitu. Nah, seberapa banyak orang yang kayak melanggar itu. Nah, mereka cuman ngaji itunya aja. Terus mereka juga buat sosialisasi untuk teman-teman, untuk masyarakat yang dia itu mau kayak menaati slogan itu. Cuman itu aja. Dia cuman buat sosialisasi untuk mematuhi slogan. Nah, cuman itu doang. Menurut kakak tuh itu udah ide biasa. Cuman mereka tuh mengemas ide tersebut dengan bagus gitu. Nah, slogannya dibuat versi kartun gitu. Nah, ada tuh versi kartunnya. Jadi mereka benar-benar menarik. Nah, itu ciri khas dari punya mereka kayak gitu. Itu kan idenya sudah biasa. Cuman mereka tuh punya sesuatu hal yang kira-kira membedakan sama ide yang lain. Nah, juga kayak gini. Sebenarnya mungkin teman-teman di sini bisa lihat kalau ide kami itu sederhana banget. Nggak ada nama Latin, nggak ada bahasa Inggris gitu kan. Dulu kami sempat mikir kok sederhana banget kira judul kami. Bisa nggak ya kira-kira sampai mendukung pendanaan sampai PIMNAS itu. Nah, cuman dari yang kakak baca, sebenarnya tuh judul kita kan memang gambaran. Tapi gini, judul kita tuh harus diterima sama semua orang. Kalau untuk akademi, mungkin kalau untuk dosen, kalau judul yang sifatnya ilmiah atau sifatnya ada nama Latin dan bahasa Inggris itu mungkin paham. Cuman karena kemarin kami passionnya ke masyarakat nggak paham apa itu tentang ilmiah gitu. Nah, terus nggak tahu tentang bahasa Inggris itu kurang tahu. Nah, jadi mungkin nanti bisa disesuaikan. Kalau teman-teman di sini mau penelitian, jadi judul yang benar-benar bisa dibilang luar biasa gitu. Nah, bisa keren lah kayak gitu. Tapi kalau misalnya ke masyarakat, kemudian ke
Karsa itu mungkin bisa difleksibelkan. Nah, gini juga, kemarin kakak sempat sharing juga sama peserta PIMNAS yang lain, mereka tuh buat sesuatu hal yang menurut kakak sederhana tapi manfaatnya tuh berdampak yang besar, kayak gitu. Jadi gini, mereka itu buat sosialisasi juga. Kalian tahu chatting kan kayak batik-batik itu? Nah, ibu-ibu di sana tuh sudah berpuluh-puluh tahun batik gitu nah, membatik gitu nah. Dan dia tuh secara manual, batik tulis. Nah, mereka tuh meneliti bahwa di lilin itu tuh ada kandungan atau senyawa yang bisa membahayakan nenek-nenek atau kok nenek ibu-ibu yang di sana kayak gitu nah. Jadi mereka cuma sosialisasi memakai masker ketika sedang membatik. Itu nggak setiap hari gitu nah. Pokoknya seminggu sekali dulu gitu nah. Kalau seminggu lagi 2 kali dan itu terlaksana. Jadi mereka cuma ngasih pengetahuan ke masyarakat kalau ternyata tuh di lilin itu ada senyawa yang bisa merusak otak kayak gitu. Nah, jadi mereka buat gambaran itu dan ternyata dilaksanakan. Nah, itu kalau menurut kakak juga simpel banget tapi berdampak atau berefek. Sama salah satu juga yang kakak terharu nih, teman kakak yang di mana ya? Di UNS kalau nggak salah. Kemarin mereka tuh juga buat kegiatan gini, pisang atau kulit pisang itu kan nggak dimanfaatin sama orang-orang. Dan di desa mereka itu banyak orang-orang yang pakai minyak jelantah untuk masak gitu. Nah, jadi mereka tuh cuman kayak apa sih namanya gerusin pisang itu atau dipukul-pukul, dihancurin untuk jadi penjernih minyak jelantah kayak gitu daripada mereka menggunakan tawas untuk jernihin. Nah, jadi mereka buat sosialisasi itu. Dan bermanfaat dan berdampak dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, menurut kakak tuh ide-ide yang sederhana atau ide-ide unik itu sebenarnya bisa diambil ketika kita merasa ide kita tuh bisa berguna sama masyarakat kayak gitu. Kalau ke pendidikan masyarakatnya ya. Dan kalau ke penelitian atau ke PKM lain sebenarnya hampir sama. Kalau bisa dibilang ide-ide tuh itu aja deh. Kalau kemarin kami di PIMNAS tuh bahkan ide-ide teman-teman tuh sebenarnya sama-sama aja gitu. Nah, kayak buat buklet, buat buku pengayaan untuk peserta didik. Tapi nilai keunikan dari yang mereka buat itu tuh sederhana, tapi membanding apa ya, kayak menyempurnakan ide yang sebelumnya kayak gitu. Kalau kakak kemarin kan tentang perdes tuh udah banyak banget di mana-mana perdes ada gitu. Nah, setiap desa punya perdes. Cuman kalau kemarin kakak bilang, kalau keunikan dari ide kami itu memuat kearifan lokal di lahan gambut. Kan semua di Indonesia ini yang punya lahan gambut kan nggak banyak. Maksudnya banyak tapi nggak semua tempat. Nah, itu yang buat ide kami tuh ibarat kata ada sisi keunikannya tuh itu kalau menurut kakak sih. Jadi mungkin Daskia atau teman-teman di sini ngerasa kalau idenya kurang atau idenya mungkin masih ada yang meragukan, nah kayak gitu mungkin bisa langsung ditanyain sama Dosbing. Karena kalau kita stuck di situ, kalau kita nggak ada tindakan ya nggak ada solusinya kayak gitu deh. Kakak kepanjangan yang ngomongnya. Nah, mungkin itu aja sih dari kakak. Cari yang simple, sederhana, tapi bermanfaat untuk orang lain. Nah, itu udah bagus banget sih idenya. Baik, Kak Ulta. Itu sangat menjawab sekali pertanyaan dari Tazkia. Terima kasih banyak, Kak Ulta. Mungkin jika tidak ada yang ingin bertanya lagi, bagi partisipan, apakah masih ada yang ingin bertanya kepada tim semesta Universitas Jambi? Baik, sepertinya sudah tidak ada ya. Dan dari Kak Ulta dan rekan-rekan, apakah ada ingin menambahkan atau menyampaikan beberapa hal lagi seperti semangat, motivasi, dan lainnya, Kak? Dan Abang dipersilahkan sekali. Wih, nggak kerasa ya. Ini udah hampir 2 jam loh kita itu. Tidak terasa, Kak. Itu maaf ya kalau seandainya bosen atau kurang menjawab pertanyaan kalian. Mohon maaf. Ya, Mbak, semangat banget pesertanya, Mbak. Keren. Ya, kakak terharu loh sama kayak mau mungkin mewakili, nanti mungkin teman-teman semesta lainnya boleh nambahin. Sebenarnya kami tujuan untuk ikut PKM ini memanfaatkan peluang gitu nah, memanfaatkan peluang yang ada. Program ini ada gratis. Apa salahnya kalau kita kemarin nggak nyoba gitu? Nah, kakak kemarin waktu buat PKM ini waktu bersamaan sama ujian semester. Ketika teman-teman kakak di kelas nggak ada yang ikut, kakak ikutan, itu suatu tantangan yang luar biasa menurut kakak kemarin. Kalau kakak kemarin memutuskan kakak nggak ikut, mungkin kakak nggak sama-sama kalian di sini ngisi materi, mungkin ya orang lain kayak gitu. Jadi kalau seandainya ada peluang dan kalian bisa untuk ikutan, coba ikutan. Apalagi ini nggak ada ruginya sama sekali. Kayak gitu deh. Terus,
kakak juga nggak ekspektasi kemarin kami bisa sampai menang dalam kegiatan itu, kami nggak ekspektasi. Bahkan kemarin waktu kami ngajuin audiensi ke rektor, kami juga nggak nyangka bahwa kami itu dapat benefit yang luar biasa, melebihi lah gitu. Nah, kami bebas UKT, kami bebas skripsi, kami bebas konversi nilai itu dengan pilihan kami gitu. Nah, kami nggak expect itu, dan ternyata dari usaha, kemudian dari perjuangan yang kemarin kami lakukan, walaupun susah gitu, nah, walaupun ada kendala-kendala, kalau saya dilalui sama-sama, kemudian dilalui dengan ikhlas, insya Allah bakal ada nanti itu jalan yang jalan yang bisa menebus gitu, nah, dari usaha kalian kayak gitu. Pokoknya kalau seandainya kalian bisa lakuin aja dulu gitu. Nah, kadang-kadang tuh kita tuh pengen ngelakuin tapi nggak ada support, kayak nggak ada dorongan. Tapi mumpung sekarang nih udah program di depan mata, kalian bisa ikutan, kemudian Imani udah memfasilitasin kamu untuk ikutan ini, itu udah satu langkah yang lebih baik dibanding teman-teman yang lain yang mungkin sekarang masih bingung apa itu PKM, kemudian apa itu tentang PIMNAS, mungkin masih beberapa orang yang belum paham. Nah, mungkin kalian jadi salah satu orang yang melangkah jauh lebih ke depan lah, mengetahui itu PKM, terus udah sharing-sharing sama senior-senior kalian juga. Nah, jadi saran kakak nih, program udah di depan mata, kalian udah punya ide, udah punya kelompok, maksimalin itu. Benerin, totalitasin itu. Pokoknya kalian jangan sampai nanti di akhir tuh ada penyesalan. Kalau seandainya itu emang nggak lolos, mungkin ada nanti jalan lain di rezeki kamu yang bakal kalian ambil. Cuman kalau seandainya emang lolos, itu mungkin rezeki kalian di sini. Yang penting, jangan sampai kamu nggak ambil peluang yang sebenarnya bisa kalian ambil. Kayak gitu sih, paling penting. Mungkin yang lain ada yang mau nambahin? Udah cukup? Semangat ya untuk saudara kami. Kebetulan kakak kan dari pendidikan biologi, kalian dari biologi murni, ya kan? Kita saudaraan berarti. Betul, Kak, saudara kita. Terima kasih banyak, Kak dan Abang. Kami bangga sekali dengan prestasi yang sudah Kakak Abang torehkan untuk Universitas Jambi. Terima kasih. Baik, alhamdulillah Rabbil Alamin, tidak terasa kita semua sudah sampai hampir di akhir kegiatan cerita kali ini. Banyak sekali ilmu baru, pikiran dan sudut pandang baru yang kita dapatkan. Bahkan kita semua juga mendapat motivasi dan semangat baru yang disalurkan oleh Kak Ulta dan rekan-rekan tim kita. Dengan ini, saya juga berterima kasih mewakili panitia kegiatan Sabtu Cerita atas waktu yang sudah diluangkan oleh Kak Ulta, Kak Puspita, Bang Yasin, Bang Bayu, dan Bang Anggi, juga Kak Febri yang berhalangan hadir bergabung bersama kami di sini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada para partisipan yang antusiasnya sangat besar terhadap tema Sabtu Cerita kali ini. Sebelum menutup kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu agar berkah yang didapatkan dari kegiatan ini selalu menyertai kita. Dan doa penutup kegiatan ini akan dipimpin oleh saudara Fitra Nur Hanifan. Kepada Fitra, waktu dan tempat kami persilakan. Fitra, apakah masih bergabung bersama kami? Iya. Ya, silakan Fitra. Silakan apa? Potas macet-macet. Macet-macet ya? Ya, jadi sesi selanjutnya sebelum memulai sesi foto bersama, kita berdoa bersama sebagai penutup kegiatan ini terlebih dahulu. Silahkan untuk Fitra memimpin doa bersama. Baik teman-teman semuanya, kakak-kakak dan abang-abang. Iya.
Sepertinya Fitranya keluar, tapi sudah masuk kembali. Halo Fitra. Halo Fitra. Halo. Iya, silakan. Maaf, Iya. Alhamdulillah ya teman-teman. Sebenarnya bingung gimana doa apa kalau udah nih. Untuk itu izinkan saya untuk menutup acara pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Alhamdulillah karena acara ini dapat terlaksana dengan baik. Semoga lakukan ini bisa mendapatkan hasil mungkin. Amin ya rabbal alamin. Udah kasih ya. Baik, terima kasih Fitra. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga keberkahan selalu menyertai kita semua. Baiklah, kita berlanjut ke sesi terakhir, yaitu sesi pengambilan foto yang akan diserahkan pada divisi Infokom. Namun sebelum itu saya meminta kepada seluruh partisipan untuk